Bu. Baik Bu, terima kasih. Ya. Oh iya, apakah posisi duduknya sudah merasa nyaman? Kalau belum nyaman, atur posisi duduk senyaman mungkin ya. Atau mungkin di sini suhu ruangannya kurang dingin atau masih panas atau gimana? Mbak bilang aja, nggak usah sungkan sama ibu. Anggap aja ini rumah sendiri ya. Bagaimana Mbak? Saya atur posisi duduk saya ya Bu ya. Sudah nyaman kok Bu. Terus kondisi di ruangan ini juga sudah pas sih menurut saya, nggak yang terlalu dingin, nggak yang terlalu panas, dan sudah seimbang lah Bu gitu, nggak yang nggak yang membuat saya gerah gitu, enggak kok Bu. Dan kondisi suhunya, kondisi ruangannya juga sudah kondusif sih, itu nggak yang rame, nggak yang nggak yang ya pokoknya sudah pas gitu loh Bu, nggak yang buat saya tuh kayak merasa diinterogasi, terganggu gitu ya. Enggak. Ya syukurlah kalau begitu ya Mbak. Oh iya, ngomong-ngomong nih, Ibu bicara dengan Mbak siapa ya? Nama saya Dewinta Bu. Oh Mbak Dewinta. Nama Ibu Dewanti, seperti itu ya? Oh iya Bu, Bu ya. Dewanti. Oh iya, bagaimana kabarnya Mbak Dewinta hari ini? Alhamdulillah kabar baik kok Bu. Syukurlah kalau begitu. Oh iya Mbak, kalau Ibu boleh tahu, apa aja sih kesibukan Mbak selama ini? Kesibukan saya atau kegiatan saya selama ini sih ya, saya ini Bu, kuliah online di rumah. Nah kan lagi pandemi nih, kegiatan perkuliahan offline itu ditiadakan, jadi kuliah online gitu. Terus saya juga melakukan tugas saya sebagai seorang mahasiswa Bu, yang mengerjakan tugas, ikut perkuliahan gitu di setiap harinya. Lalu saya ya mengerjakan pekerjaan rumah Bu, seperti saya bersih-bersih rumah gitu, karena kan ya saya kan lagi di rumah aja nih, masa nggak membantu orang tua saya untuk membersihkan rumah seperti itu. Iya Mbak, pesan Ibu nih ya, Mbak Dewinta ini kalau mengikuti perkuliahan yang aktif ya, jangan seenaknya sendiri tentang belajar di rumah, tentang kuliah di rumah itu pola tidurnya tuh nggak teratur, tidur malam gitu. Hasil nanti nggak mengikuti perkuliahan, nanti bolos kan, efeknya nanti nggak baik gitu buat Mbak Dewinta. Terus Mbak Dewinta tuh kalau bisa nih ya aktif terus gitu, kalau misalnya dosen lagi menerangkan gitu Mbak Dewinta rajin bertanya gitu, biar ilmunya juga bermanfaat gitu ya. Terus tadi Mbak Dewinta kan tadi bilang masih nggak melupakan sebagai anak gitu ya, kewajiban sebagai anak itu penting Mbak, itu benar sekali. Mbak Dewinta tuh maksudnya masih ikut membantu lah pekerjaan rumah orang tua gitu, masih tetap membantu kan, biar balance gitu antara kuliah sama pekerjaan rumah itu ya seimbang gitu, nggak ya Mbak Dewinta mentang-mentang kuliah di rumah jadi nggak ikut bantu orang tua kan ya nggak etis juga kalau kayak gitu. Jadi pertahankan ya Mbak. Ya pesan Ibu juga nih, kalau Mbak Dewinta kan pasti keluar nih ya, kalau ada hal urgent atau mungkin ada something gitu kan Mbak Dewinta pasti keluar rumah nih. Pesan Ibu kalau lagi keluar rumah, Mbak Dina jangan lupa nih mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara bawa masker atau memakai face shield serta mencuci tangan atau hand sanitizer, seperti itu ya Mbak, biar nggak biar kita terhindar dari virus corona, dan kalau bisa tuh kita kan tetap sehat gitu loh di masa pandemi ini tuh. Jadi tetap stay healthy and stay safety, seperti itu ya. Ya Bu, saya tuh aktif kok mengikuti perkuliahannya, dan saya tuh ya nggak melupakan kewajiban saya sebagai seorang anak Bu. Saya tuh kayak balance juga yang antara sebagai mahasiswa dengan sebagai anak di rumah, itu saya tuh kayak melakukan tugas saya dengan baik kok Bu. Saya tuh nggak yang enak-enakan di rumah atau kayak tidur seenaknya, pola tidur saya nggak diatur, tidur malam terus bangun-bangun nanti telat kuliahnya tuh enggak. Saya tuh sebaik mungkin mengatur pola tidur saya supaya saya tuh bisa mengikuti perkuliahan dengan baik gitu, dan saya juga sebisa mungkin untuk aktif bertanya atau sharing pendapat dengan dosen saya, seperti itu sih. Dan kalau keluar itu memang saya cuma ada hal urgent saja kok Bu, saya nggak yang kalau nggak penting gitu ya saya tetap di rumah, saya nggak melulu pergi gitu, enggak. Saya ya meskipun memang sudah dibolehkan untuk pergi nih, kan sudah era new normal,
tapi saya masih yang mikir-mikir gitu loh Bu, kalau keluar ya udahlah yang urgent aja, kayak yang berkaitan sama kuliah saja sih, atau ada something yang memang bener-bener nggak bisa untuk kalau nggak bertemu, nah itu saya baru keluar Bu. Dan saya juga tidak melupakan protokol kesehatan, saya nggak bisa kayak nggak mengabaikan protokol kesehatan, karena saya sendiri kan kayak memang harus safety gitu ya Bu. Kan kalau sayanya safety, sayanya sehat kan akan berimbas baik buat lingkungan sekitar saya, orang-orang di lingkungan sekitar saya, seperti itu. Iya, ya harus tetap kayak gitu ya Mbak Delinta dipertahankan. Oh ya, pasti di sini Mbak Delinta tuh mau sharing-sharing ya sama Ibu, atau ada hal yang ingin disampaikan ya sama Ibu? Iya Bu, di sini tuh saya ingin melakukan konsultasi sama Ibu. Oh, kalau di dunia BK itu namanya bukan konsultasi Mbak, namanya itu proses konseling. Jadi Mbak Delinta itu kayak pastinya Mbak Delinta di sini tuh ada hal yang ingin dibicarakan kan sama Ibu. Iya Bu, saya di sini tuh ingin sharing mengenai permasalahan saya, ingin cerita untuk bagaimana sih saya tuh menyelesaikan masalah saya itu. Saya tuh ya ingin melakukan proses konseling ya Bu, tadi namanya proses konseling Bu. Ya namanya bukan konsultasi ya Mbak, namanya proses konseling. Iya Bu, kan biasanya kan konsultasi gitu Bu. Ya. Banyak orang kan yang menyebutnya dengan konsultasi ya, saya ikut-ikutan konsultasi. Iya Mbak, jadi kalau di dunia BK itu namanya proses konseling. Nah, Ibu tanya ini, apakah sebelumnya Mbak Dinda pernah melakukan proses konseling? Saya sih belum pernah sih Bu, cuma dia denger doang, yang kalau di sekolah-sekolah itu kan ada yang guru bimbingan konseling itu loh Bu. Nah itu saya dengarnya. Oke, akan dijelaskan ya apa sih proses konseling itu. Jadi proses konseling itu upaya bantuan yang diberikan oleh konselor untuk konselingnya. Jadi di sini itu Ibu bertugas sebagai konselor dan Mbak Dinda itu bertugas sebagai konseling. Konselor tugasnya apa sih? Konselor tugasnya sebagai fasilitator Mbak. Jadi Mbak Dinda kan pasti di sini ada permasalahan nih yang ingin diselesaikan. Nah, tugasnya konselor itu membantu Mbak Dinda dalam mengatasi permasalahan Mbak Dinta. Tapi di sini tuh yang mencari solusi bukan dari Ibu, melainkan dari Mbak Dinta sendiri. Mbak Dinta tuh yang aktif untuk mencari solusi apa yang sekiranya bisa membantu Mbak Dinta untuk nggak lagi di dalam permasalahan Mbak Dinta itu. Nah, tugasnya konseling apa di sini? Konseling bertugas sebagai pihak yang menceritakan terkait permasalahan yang ada di dalam diri konselingnya itu. Jadi di sini diharapkan Mbak Dinta tuh menceritakan permasalahan Mbak Dinta dengan secara jelas dan dengan secara detail. Nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Karena di sini kan Mbak Dinta kan ingin selesai nih, ingin keluar lah istilah dari permasalahan ini. Jadi ya Mbak Dinta yang harus aktif. Mbak Dinta yang aktif dalam menyampaikan pendapatnya terkait permasalahan yang dialami Mbak Dinta ini, agar Mbak Dinta nggak stuck di masalahnya Mbak Dinta ini. Jadi diharapkan seperti itu, aktif dalam menyampaikan pendapat mengenai permasalahan yang dialami Mbak Dinta, seperti itu. Bagaimana, Pak? Sudah paham Mbak? Sudah Bu. Ya. Oh ya, di dalam konseling ini tuh ada durasi Mbak. Jadi proses konseling durasinya sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, Ibu tawarkan nih kepada Mbak Dinta. Mbak Dinta ingin melakukan 30 atau 45 menit nih? Ya, saya sih 30 menit saja sih. 30 menit ya. Oke. Jadi di dalam proses konseling itu juga ada beberapa pertemuan Mbak. Jadi pertemuan berikutnya tuh untuk istilahnya tuh kayak misalnya nih, pertemuan pertama ini Mbak Dinta dirasa masih kurang atau masih belum mampu menyelesaikan permasalahan Mbak Dinta, masih belum menemukan solusi permasalahan Mbak Dinta, tuh kita bisa mengatur jadwal untuk pertemuan berikutnya, seperti itu Mbak. Kakak sudah paham? Sudah Bu, sudah paham. Oke. Di dalam proses konseling itu ya ada asas Mbak, asas konseling. Asasnya itu diantara lain ada asas keterbukaan, asas kerahasiaan, sama asas kesukarelaan. Jadi akan dijelaskan ya asas kerahasiaan itu seperti apa. Asas kerahasiaan itu dimana permasalahan yang dialami oleh konseling itu dijamin kerahasiaannya, nggak akan ada pihak lain yang yang tahu hanya seorang konselor dan konselornya saja. Jadi dijamin banget kerahasiaannya. Itu kalau asas keterbukaan itu Mbak Dinta itu terbuka dalam menyampaikan pendapatnya mengenai permasalahan Mbak Dinta tuh. Mbak Dinta tuh nggak boleh ada yang ditutup-tutupi permasalahannya. Mbak Dinta tuh harus menjelaskannya tuh secara detail, dan Mbak Dinta tuh
nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi kan pasti proses konselingnya tuh nggak akan berjalan dengan lancar. Jadi diharapkan Mbak Dinta tuh aktif ya dalam menceritakan permasalahan yang dia dialami. Untuk asas keterbukaan, jadi di sini tuh Mbak Dinta datang itu tidak ada unsur keterpaksaan kan ya. Jadi ini murni dari dalam diri Mbak Dinta untuk segera mengatasi permasalahan Mbak Dinta. Apakah betul Mbak Dinta? Iya Bu, saya di sini tuh atas kemauan dan keinginan saya sendiri kok, nggak dipaksa sama ibu juga. Saya tuh yang bertekad gitu loh Bu, kayak dari dalam diri saya tuh kayak saya tuh ingin keluar dari permasalahan ini. Saya tuh nggak mau terus-terusan terjebak dalam permasalahan ini Bu. Saya ingin segera menyelesaikannya gitu. Saya di sini tuh nggak ada yang memaksa kok Bu. Ya, jadi iya benar seperti itu. Jadi asas keterbukaan di sini tuh asas kesukarelaan di sini tuh ya nggak ada pihak yang memaksa Mbak Dinta untuk datang ke sini kan. Jadi ini benar-benar dari diri Mbak Dinta biar masalah Mbak Dinta terasasi seperti itu. Bagaimana Mbak Dinta sudah paham? Sudah paham sih mengenai asas yang Ibu jelaskan tadi. Cuma saya tuh masih ragu Bu terkait asas kerahasiaan. Nah ini tuh apakah memang benar-benar terjamin kerahasiaannya ataukah hanya cuman ibu saja, apa istilahnya kayak omongan ibu saja gitu, asal omongan ibu saja gitu loh Bu, yang istilahnya kayak apa ya, istilahnya kayak cuman apa ini namanya, mengedeng-edengkan saya gitu loh Bu, biar saya tuh ya bisa lanjut ke proses selanjutnya. Tapi ibu tuh cuman ngomong doang, takutnya saya itu ntar Bu bocor ke orang lain atau cerita ke orang-orang lain gitu tentang Mbak Dinta. Apa namanya, kerahasiaan di dalam proses konseling itu dijamin banget kerahasiaannya. Jadi 1000% bahkan 100.000% itu dijamin kerahasiaannya. Ibu tuh nggak akan membocorkan permasalahan Mbak Dinta itu ke siapapun. Soalnya kalau ibu membocorkan, ibu kan sebagai seorang konselor kan pasti sudah apa ya, istilahnya sudah ada kode etik lah. Kalau misalnya ibu membocorkan permasalahan konselingnya, berarti ibu sudah melanggar kode etik konseling dong. Nah ibu kan bisa jadi nanti akan mendapatkan sanksi. Jadi ya nggak boleh kayak gitu. Seorang konselor itu ya nggak boleh menceritakan permasalahan konselingnya di depan umum, ya nggak boleh Mbak. Jadi kalau Mbak Dinta ragu, Mbak Dinta merasa ragu tuh hilangkan pikiran seperti itu. Soalnya nggak mungkin Mbak di dalam proses konseling itu sampai masalah konselingnya tuh bocor, itu nggak mungkin seperti itu. Nah ini Mbak Dinta apakah masih benar-benar ragu atau gimana nih? Soalnya kalau misalnya Mbak Dintanya sendiri masih ragu, ya proses konseling ini nggak akan berjalan ke proses berikutnya. Bagaimana Mbak Dinta? Setelah ibu jelaskan tadi, saya sudah yakin sih Bu, ibu itu bakal istilahnya kayak menjaga banget gitu asas kerahasiaan ini. Dan ya benar kata ibu tadi sih, bukan sebagai seorang konselor yang ya punya kode etik gitu ya Bu, nggak mungkin melanggar kode etik gitu, karena kan ibu sendiri kan juga sebagai konselor profesional, masa melanggar gitu ya kan nggak boleh ya Bu ya. Sih saya yakin sih Bu, saya bersedia untuk melanjutkan proses selanjutnya. Oke, baik ya Mbak Dinta bersedia ya untuk melanjutkan proses berikutnya. Nah sekarang Mbak Dinta boleh nih menceritakan permasalahan yang dialami oleh Mbak Dinta, silakan. Jadi begini Bu, saya tuh akhir-akhir ini tuh merasa bosan banget sama belajar. Ya apa ya, kan apalagi di kondisi pandemi seperti ini loh Bu, kan kayak nggak bisa kuliah offline gitu, nggak bisa tatap muka. Jadi itu saya tuh kayak gimana ya Bu, saya tuh lebih asik sama pekerjaan saya yang kayak nonton film, nonton drakor, terus apa, traveling sosmed, terus yang sama perduniawian seperti itulah Bu, yang saya tuh bener-bener enjoy sama pekerjaan tersebut. Nah saya tuh sampai bosen banget sama belajar. Menurut saya tuh apa ya Bu ya, masa setiap harinya saya harus belajar terus gitu ya. Kok saya belajar terus ya bosen Bu, masa gak ada hiburan sama sekali. Nah akhir-akhir ini tuh saya tuh sampai apa ya Bu ya, sampai bener-bener saya tuh di fase yang males buat belajar gitu. Males yang kayak biasa kan kalau dulu tuh selalu apa ya Bu, selalu mereview matkul dari dosen, saya tuh kayak pelajari lagi. Nah akhir-akhir ini tuh saya tuh jadi males banget buat apa ya, melakukan itu semua, apalagi di kondisi seperti ini yang
kayaknya rebahan itu enak, rebahan itu lebih enjoy gitu Bu. Dan saya tuh sampai pernah juga ditegur, akibat saya tuh pernah juga tidak mengerjakan tugas, tidak apa ya, istilahnya kayak lalai gitu loh Bu, terlambat mengerjakan tugas. Ya saya kerjain, emang saya kerjain tugasnya, cuman saya tuh kayak out of the deadline gitu loh Bu, saya tuh kayak telat sendiri. Terus saya tuh dapat teguran dari dosen saya, Kak, yang apa ngumpulinya telat ya jangan seenaknya ya, meskipun kita ini kuliah offline, kuliah online, kuliah daring, ya jangan bikin alasan yang seolah-olah karena jaringan atau itu loh Bu. Nah itu tuh saya tuh dari situ tertampar, oh iya ya kan saya telat, saya tuh sering kali kayak telat gitu ya, memang saya kerjain cuman saya tuh telat dari deadline gitu Bu. Dan saya tuh kayak pinter banget gitu loh Bu cari alasan biar saya itu apa nggak disalahkan sama dosen saya itu. Saya tuh kayak memutar balik apa ya alasannya tepat apa gitu ya. Ya memang sih Bu, itu tuh kayak yang membuat saya tuh jadi ya males gitu, males-malesan untuk belajar, males untuk ngerjain tugas. Mending saya traveling sosmed, itu kan bisa menyenangkan pikiran saya daripada saya berkutat dengan hal-hal yang membuat saya bosan seperti belajar. Ya udah saya mending enjoy itu. Jadi berangkumnya Mbak Dinta di sini tuh kayak lebih apa enjoy sama dunianya Mbak Dinta yang apa itu nggak belajar gitu kan ya. Mbak Dinta kayak lebih suka traveling sosmed, lebih suka nonton film, sampai bahkan Mbak Dinta tuh mengerjakan tugas itu sesuai keluar dari deadline. Dan Mbak Dinta kayak jadi lebih kayak jadi males gitu kan dalam belajar. Jadi menurut Mbak Dinta nih, kalau Mbak Dinta melakukan kayak gitu terus, apakah Mbak Dinta akan menjadi manusia yang lebih baik atau lebih buruk? Ya yang pasti ya Bu, ya sudah apa ditebak, bisa sekali ditebak ya saya nggak akan menjadi manusia yang maju. Ya saya akan bergerak mundur Bu. Ya soalnya kalau saya terus-terusan seperti ini akan jadi apa saya gitu. Ya sometimes pernah sih Bu ada pikiran kayak gitu, yang saya tuh kok lebih enjoy sih sama hal-hal berduniawian sosmed gitu, terus nonton film, nonton drakor yang membuat saya baper. Ya soalnya itu saya memang apa ya sudah enjoy gitu ya, di dalam diri saya tuh sudah menanamkan bahwa oh ya aku enjoy kok sama ini. Dan belajar itu membuat saya bosen, itu tuh yang stigma itu yang selalu muncul dalam pikiran saya, sehingga saya tuh kalau melakukannya ya melakukan belajar tadi, mengerjakan tugas itu saya lebih suka kalau mengulur-ngulurnya keluar dari deadline. Iya itu sering banget Bu saya kayak gitu. Ya berarti ini tuh saya tuh perlu ya Bu ya untuk mengubah statement saya yang belajar itu membosankan itu. Saya nggak boleh lagi ya Bu sebenarnya, tapi saya tuh kayak cuman dalam hati saya gitu Bu yang berpikiran seperti yang apa punya keyakinan itu, cuman saya sendiri tuh kayak masih berat banget buat apa, buat mengubah perilaku saya itu masih berat itu. Makanya saya tuh kesini Bu, saya tuh kira-kira saya bisa nggak gitu menghilangkan perilaku saya yang ya semakin lama semakin memburuk ini Bu. Nah sekarang gini, Ibu balik ya, Mbak Delina kan pasti ingin berubah kan ya, pasti ingin berubah. Nah kira-kira Mbak Dinta tuh kalau ingin berubah itu Mbak Dinta melakukan apa Bu? Ya saya ya perlu belajar giat ya Bu, cuman di pikiran saya dong terlintas seperti itu, tapi saya tuh nggak melakukannya, nggak ada action sama sekali gitu loh Bu. Saya tuh kayak ingin keluar dari masalah ini, ingin untuk bisa apa belajar teratur, bisa mengerjakan tugas tepat waktu, biar apa nilai saya juga makin bagus tiap semesternya. Tapi itu tuh cuman apa ya Bu ya, cuman terlintas doang, kayak seliweran doang, tapi nggak ada apa ya, nggak ada keyakinan atau komitmen yang kuat dalam diri saya itu untuk melakukan itu semua. Itu tuh kayak nothing gitu loh Bu, nggak ada. Soalnya saya sendiri tuh sudah nyaman sama hal-hal yang yang menyenangkan pikiran saya tadi itu, yang seperti traveling sosmed, nonton film tadi itu. Kayak saya tuh masih apa ya Bu ya, itu doang terlintas doang, tapi saya nggak melakukannya,
tidak melakukan apa-apa. Sekarang gini, Mbak Dewinta kan kalau sudah ada niatan pasti kan ingin berubah. Nah, antara niat sama pikiran-pikiran Mbak Dewinta itu mana sih yang lebih besar? Jadi kalau Mbak Dewintanya sendiri sudah niat tapi Mbak Dewintanya nggak ada usaha, ya sama aja. Jadi harus kayak balance lah Mbak, antara niat dan usaha itu harus balance. Nah, Mbak Dewinta di sini tuh usahanya tuh sudah melakukan berapa persen sih sekiranya? Kalau usaha sih paling 20% ya Bu ya. Niatnya itu yang masih banyak Bu. Niatnya itu yang niat dalam diri saya yang suka traveling sosmed tadi itu yang masih memuncak gitu loh Bu. Yang masih terus saya tuh kayak iya saya harus melakukan ini. Ngapain sih belajar buang-buang waktu gitu. Itu yang selama ini masih tertanam dalam pikiran saya. Sedangkan kalau dipresentasikan ya pasti lebih banyak itu Bu, lebih banyak saya tuh yang tidak melakukannya daripada saya tuh ya itu tadi pokoknya saya tuh yang cuman niat saya tuh 20%, sedangkan yang saya lakukan itu masih nothing, nggak ada. Ya kalau Mbak Dewinta kayak gitu terus, kira-kira Mbak Dewinta berhasil nggak dalam keluar dari permasalahan Mbak Dewinta kayak Ya nggak akan berhasil ya Bu ya pastinya. Saya kan seperti yang Ibu bilang tadi, di sini tuh Mbak Dewinta itu melakukannya atau menemukan solusi yang terbaik dalam diri Mbak Dewinta untuk keluar dari permasalahan. Sedangkan saya aja sudah menemukan solusi nih, istilahnya kayak sudah ada niatan untuk keluar, cuma saya tuh kayak masih enjoy sama yang saya lakukan tadi, enjoy dengan melupakan belajar, meluangkan waktu traveling sosmed lebih banyak daripada belajar tadi. Itu yang membuat saya tuh kayak mengurungkan niat saya tadi yang awalnya saya ingin berubah tapi saya sudah terlalu enjoy dengan perduniawian tadi tuh, yang membuat saya tuh melupakan itu Bu, niat saya yang awalnya sudah baik jadi balik ke yang nggak baik lagi gitu. Jadi di sini tuh Mbak Dewinta tuh Ibu rasa nih butuh support system biar Mbak Dewinta tuh nggak terus-terusan melakukan hal seperti itu. Jadi Mbak Dewinta kayak ada yang memotivasi lah istilahnya. Nah, Ibu tanya, apakah di dalam lingkungan Mbak Dewinta tuh misalnya ada orang yang berpengaruh nih dalam memotivasi Mbak Dewinta, adakah yang seperti itu Mbak? Ya ada sih Bu ya, orang tua saya itu termasuk orang yang motivasi saya, kakak saya. Lalu ada teman-teman terdekat saya Bu, ya itu juga yang bisa memotivasi saya. Cuman mereka tuh kayak sudah sering kali gitu loh Bu yang mengingatkan saya untuk belajar, tapi sayanya sendiri tuh yang masih alah apaan sih, udah urusanmu sendiri, mind your own business gitu loh Bu, daripada kamu tuh udah nggak usah ngurusin urusan aku gitu, urusanmu ya urusanmu, urusanku ya urusanku, kayak gitu. Saya tuh malah yang menyalahkan mereka gitu loh Bu, apalagi orang tua saya tuh sering kali kan, kamu tuh masa lagi kuliah gini udah di kondisi seperti ini yang males-malesan. Ya itu sering Bu, cuman saya tuh kayak lama ngapain sih gitu, aku udah belajar kok, padahal ya enggak, saya tuh nggak belajar, cuman saya tuh bilangnya belajar, tapi ya belajar itu cuman kalau ada orang tua saya buka buku gini, tapi kalau nggak ada udah saya tetap lagi pura-pura gitu loh Bu, sampai kayak gitu yang ya gitu, sampai saya tuh melakukan suatu cara supaya orang tua saya tuh percaya kok saya belajar, padahal itu enggak tuh. Ya sempet sekali ya ditegur, sering sekali ditegur dosen juga, ditegur mereka, tapi ya ngapain, bodo amat gitu. Nah kira-kira nih, kan tadi keinginannya Mbak Dewinta tuh ingin nggak lagi kayak gitu kan, ingin keluar dari permasalahan Mbak Dewinta, ingin nggak lagi malas dalam belajar dan melupakan kesenangan Mbak Dewinta terkait nonton film, traveling sosmed dan lain-lain tadi kan. Nah kira-kira nih, apakah akhir-akhir ini yang kamu lakukan itu dapat memenuhi keinginanmu Mbak? Nah tadi kan Mbak Dewinta sudah menyebutkan nih, Mbak Dewinta kan sudah ada niatan untuk berubah tapi duitnya tuh masih belum ada gitu. Nah kira-kira gimana? Apakah kalau Mbak Dewinta terus-terusan masih melakukan hal seperti itu, keinginan Mbak Dewinta akan terpenuhi?
yang mana tadi Mbak Dinta bilang ingin keluar dari masalahnya Mbak Dinta terkait malas belajar ini tadi, kalau Mbak Dinta masih terus-terusan melakukan hal seperti itu, apakah keinginan Mbak Dinta bisa terpenuhi? Ya enggak lah Bu. Iya. Ya kalau saya diem aja, saya isinya ada niat tapi saya nggak ngelakuin, ya sia-sia ya Bu ya pastinya. Berarti saya tuh menanamkan niat itu dengan ya melakukan, dengan aksi gitu. Kalau saya diem aja kayak niatnya tuh ya jadi ketelep ya Bu ya, ketelep sama kesenangan saya tadi itu ya. Di sini tuh berarti saya harus apa ya, niat antara niat dengan yang saya lakukan itu harus seimbang gitu ya Bu ya. Benar sekali. Ya itu saya sendiri tuh kayak masih berat gitu loh Bu. Ya bismillah sih saya coba. Ya saya juga butuh support system ya Bu. Soalnya support system itu berpengaruh banget Mbak buat Mbak Dinta ini. Dan istilahnya sebagai remindernya Mbak Dinta lah, kalau Mbak Dinta masih kayak gitu kan ada yang mengingatkan Mbak Dinta. Ya, supaya saya nggak kebablasan gitu ya Bu ya. Jadi kayak orang tua dan teman-teman Mbak Dinta itu kayak jadi support systemnya Mbak Dinta, biar Mbak Dinta kalau misalnya kayak gitu lagi kayak diingatkan. Jadi perlu bantuan dari mereka itu biar sebagai alarmnya Mbak Dinta, biar Mbak Dinta tetap ya nggak apa-apa sih namanya traveling kayak gitu kan, ya itu buat kesenangan, tapi ya jangan sampai kebablasan. Dan yang penting jangan malas belajar dan jangan sampai mengolok-olok tugas. Kayak Mbak Dinta tadi kan mengerjakan tugas sudah out of deadline. Nah, sebisa mungkin ke depannya nanti Mbak Dinta bisa lah istilahnya mengatur jadwalnya Mbak Dinta biar Mbak Dinta bisa mengerjakan tugas tepat waktu seperti itu. Nah, gimana nih Mbak Dinta, kira-kira ke depannya akankah bisa melakukan hal itu? Ya kalau bisa itu ya pasti bisa, kalau ada keinginan dari diri saya bahwa saya bisa kok untuk berubah, itu pasti bisa ya Bu ya. Pasti semua itu tercapai kalau emang antara niat dengan apa yang saya lakukan itu balance. Nah, kalau hanya balance ya. Nah kalau misalnya saya berdiam diri tidak melakukan apa-apa ya sia-sia ya Bu pasti. Saya nggak akan dapat keberhasilan. Ya saya perlu banget untuk belajar, karena belajar itu ya untuk kebaikan saya sendiri, untuk masa depan saya. Apalagi apa ya, saya kuliah ini kan juga apa ya, dari orang tua saya, biaya dari orang tua saya. Masa saya mengecewakan mereka? Ya saya ingin membuat mereka bangga Bu dengan prestasi saya. Ya, saya juga tidak ingin nilai saya itu turun. Berarti saya tuh harus mengatur jadwal saya. Ya mengatur antara waktu belajar dengan waktu refreshing. Ya itu perlu ya Bu, tapi saya tuh kayak masih susah gitu. Berarti di sini tuh yang harus saya tekankan, yang harus saya ubah itu adalah mindset saya yang menganggap bahwa belajar itu bosen. Gitu ya Bu ya. Berarti saya tuh kayak harus menghilangkan statement itu, harus menanamkan dalam pikiran saya bahwa belajar bisa kok membuat saya enjoy seperti saya traveling sosmed. Benar sekali. Jadi itu ya Bu, berarti di sini yang salah adalah pikiran saya yang menganggap bahwa belajar itu membosankan, padahal enggak semestinya loh. Justru dengan belajar itu membuat kasanah ilmu pengetahuan saya menjadi lebih baik, menjadi lebih berkembang gitu ya Bu ya. Jadi saya ini ya memang yang harus Bu ya, yang harus ditekankan, yang harus didorong dalam pikiran saya tuh bahwa saya bisa kok belajar dengan enjoy seperti saya melakukan nonton film tadi, melakukan traveling sosmed tadi. Ya seperti itu Mbak Dina. Nah kedepannya nih Mbak Dina kan pasti biar nggak stuck di permasalahan Mbak Dina kan Mbak Dina pasti ada sebuah rencana nih atau solusi. Nah kira-kira rencana atau solusi itu apa? Rencana atau solusi apa yang sekiranya dapat membantu Mbak Dinta dalam mengatasi masalah belajar Mbak Dinta itu seperti gimana sih? Ya saya perlu untuk mengatur jadwal saya, jadwal antara belajar, jadwal antara main-main, jadwal antara refreshing. Ya itu perlu sekali untuk dikaji, untuk ditulis, untuk direncanakan. Karena kalau misalnya saya melakukan terus-menerus ya imbasnya pada masa depan saya, imbasnya pada nilai saya ya Bu pastinya. Imbasnya ya itu tadi. Jadi saya harus membuat rencana sederhana nih,
kayak membuat jadwal jadwal harian, membuat jadwal terkait antara waktu saya antara belajar dengan refreshing tadi itu saya perlu untuk mengaturnya Bu. Ya bisa sih kayak saya dari hari Senin sampai Jumat itu kegiatan saya apa saja, lalu saya tulis waktunya kegiatan saya apa, dan sekira kayak diatur sebaik mungkin gitu ya Bu ya, kayak dirinci supaya saya tuh bisa tidak melupakan belajar gitu, supaya saya tuh balance antara belajar saya dengan refreshing saya tadi itu. Ya biasa nggak kebablasan juga ya Bu ya, bener kata Ibu tadi, kalau misalnya saya terus-terusan sama masalah ini ya saya nggak akan bisa keluar gitu. Dalam diri saya harus tertanam, termotivasi kalau saya bisa kok belajar itu dengan enjoy gitu. Jadi kedepannya nanti Mbak Delinta kayak membuat jadwal kan ya, biar Mbak Delinta tuh istilahnya tuh kayak diingetin dengan jadwal itu tuh, oh aku tadi sudah melakukan ini loh, wah ini waktu belajarku sudah sampai jam sekian, main-mainku sudah, kalau istilahnya sudah lebih nih dari 3 jam, nah berhenti kayak gitu. Jadi misalnya jadwalnya Mbak Dinta ini tuh kayak jadi remindernya Mbak Dinta juga, selain tadi support system dari keluarga dan teman-teman, itu jadwal hariannya itu kayak sebagai alarmnya Mbak Dinta juga. Oh ini kegiatanku selama 1 hari penuh ini kebanyakan ininya. Kalau misalnya masih kebanyakan hal yang nggak bermanfaat, ya kedepannya nanti hari berikutnya tuh hal yang bermanfaat tadi itu perlahan-lahan dihilangin gitu, biar ya Mbak Dinta nggak terus-terusan kayak gitu lagi. Mbak Dinta akan menjadi manusia yang lebih maju lagi dan nggak jadi malas belajar. Kalau Mbak Dinta malas belajar dan ngerjain tugasnya aja out of deadline, ya kan pasti akan berimbas ke nilainya Mbak Dinta juga kan. Seperti yang Mbak Dinta katakan tadi, Mbak Dinta kan istilahnya kuliah ini kan masih dibayari orang tua, ya masa iya sih masih dibayari orang tua ya males-malesan, gimana nanti ke depannya saya kan. Mbak Dinta sudah punya pikiran seperti itu, berarti Mbak Dinta ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi kan, seperti itu. Ya Bu, saya itu juga perlu banget untuk mengevaluasi diri saya, apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai, apakah kalau misalnya saya masih terus-terusan malas belajar, saya akan menjadi pribadi yang lebih baik, itu kan nggak mungkin. Berarti saya tuh harus istilahnya tuh harus tahu apa yang menjadi prioritas saya sekarang. Karena prioritas saya tuh adalah kuliah, menjadi mahasiswa yang baik, membanggakan kedua orang tua saya, dan ya saya ingin berprestasi lah. Benar sekali. Ya orang tua saya sudah bayar mahal-mahal untuk kuliah saya ini, masa saya mematahkan istilahnya kayak mengecewakan mereka gitu ya. Saya nggak mau seperti itu. Saya ingin menjadi orang yang lebih berprestasi, membanggakan kedua orang tua saya seperti itu. Ya saya bisa kok, bismillah bisa ya. Pokoknya ada usaha, niat dan usaha itu seimbang. Jadi kalau insya Allah nih niat sama usahanya Mbak Dinta itu kuat, tekadnya Mbak Dinta kuat, pasti akan berjalan sesuai rencananya Mbak Dinta seperti itu. Oh iya, kira-kira ini Ibu rasa sudah berjalan 30 menit nih ya. Atau ada yang ditanyakan lagi dari Mbak Dinta? Iya, Ibu juga bisa kok mengingatkan saya supaya saya itu nggak kebablasan. Iya, itu boleh ya Bu ya? Boleh sekali. Ibu malah senang bisa membantu Mbak Dinta. Apakah ada yang ditanyakan Mbak Dinta? Sudah sih Bu, menurut saya sudah cukup sekian saja. Dan saya berterima kasih banyak loh sama Ibu yang menyadarkan saya, Ibu yang membimbing saya, mengarahkan saya, ini loh Dewinta, ini loh waktu itu solusi yang tepat. Ibu itu kayak yang menuntun saya gitu, supaya saya tuh sadar bahwa perilaku saya ini kalau saya terus-terusan melakukannya ya nggak akan berimbas baik bagi saya sendiri, saya nggak akan jadi pribadi yang berprestasi gitu. Terima kasih banyak. Ya sama-sama Mbak Dinta, itu juga berterima kasih juga kepada Mbak Dinta. Soalnya Mbak Dinta di sini ya yang aktif gitu loh dalam menyampaikan pendapat Mbak Dinta. Jadi proses konseling ini juga berjalan dengan lancar ya berkat bantuan dari Mbak Dinta juga, berkat pendapatnya Mbak Dinta juga, seperti itu. Ya kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu rasa sudah ya Ibu akhiri kalau begitu pertemuan kita hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, saya pulang dulu ya. Ya, hati-hati ya Mbak.